Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya beberapa versi pendapat dari saudara-saudaraku yang berada di Indonesia yang membeda-bedakan antara mazhab Sunni dan mazhab Syiah, yang mana jika kita melihat bagaimana perkembangan dari mazhab-mazhab ini, sebenarnya kita di sini sebagai warga Indonesia yang mana leluhur kita sudah menanamkan jiwa Pancasila kepada kita, dan demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, maka dengan ini saya proklamirkan diri saya bahwasanya saya bermazhab Pancasila. Kenapa saya katakan demikian? Leluhur saya jauh lebih hebat dibanding pendapat-pendapat para ulama-ulama dari kedua mazhab ini yang sering ingin mengadakan suatu perbedaan yang mencolok, menganggap mereka lah yang benar, yang lain salah. Sampai-sampai tragedi perang yang terjadi yang dilakukan Amerika dan Israel menyerang Iran dan membunuh petinggi Iran, Imam Ali Khomeini beserta pejabat-pejabat yang ada, itu dianggap tidak perlu untuk kita pikirkan dikarenakan mereka orang Syiah. Saya katakan inilah suatu pembodohan yang dilakukan oleh Amerika dan Israel, memberikan jawaban-jawaban yang diaminkan oleh para ulama-ulama untuk kita membenci Syiah itu. Tidakkah kita sadar bahwasanya semua yang bernyawa dihadirkan Allah ke muka bumi karena keinginan daripada Allah? Tapi apa yang terjadi oleh Trump dan Presiden Israel, yang dia inginkan, dia yang menguasai, dan apa yang dia inginkan itu yang terjadi. Dilihat dari sendi-sendi keberagamaan kita dan leluhur kita, ini sangat tidak manusiawi, sangat arogan. Yang mana Pak Prabowo juga ikut terlibat di dalam BOP yang diketuai oleh Donald Trump. Saya melihat Pak Prabowo di sini terus terang, dia seorang jenderal militer, anak seorang begawan ekonom, Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo, memiliki adik Bapak Hasim yang juga hebat. Kok bisa dikalahkan dengan seorang pedagang yang menjadi presiden, si Donald Trump? Bukan dikatakan untuk kebaikan Pak Prabowo. Bapak harus sadar bahwasanya Anda adalah pemimpin negara yang membawahi masyarakat Indonesia kurang lebih 280 juta jiwa yang Bapak harus perjuangkan. Bukan dengan ikut serta dengan mereka dan mengkerdilkan sesuatu, membenci sesuatu. Contohlah negara Iran ini. Iran bukan berbentuk suatu negara, tapi dia adalah suatu peradaban yang dia miliki dan dia tanam. Karena negara Iran, kenapa saya katakan peradaban? Karena dia modal dengan penduduk 90 juta penduduknya yang hidup aman dan damai. Diboikot dari tahun 79 sampai sekarang, tapi mampu memakmurkan rakyatnya. Dikarenakan mereka memiliki dua. Secara lahiriah ada kenegaraannya, tapi secara kerohanian mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan seluruh penduduknya untuk dimanfaatkan. Berkaitan dengan pemahaman mazhab saya bermazhab Pancasila. Seandainya betul-betul Bapak Prabowo kembali mengajarkan tentang P4, pedoman pengamalan dan penghayatan Pancasila untuk seluruh warga untuk memahami, maka kita mungkin warga negara Indonesia bisa menyamai Iran. Karena kita sudah betul-betul tertanam jiwa-jiwa Pancasila itu. Yang mana Pancasila ini sebagai dasar negara, bentuk demokrasi kita itu sangat-sangat bagus. Kita harus bangga dengan Pancasila. Tapi apa yang terjadi? Masyarakat dituntun untuk mengerti Pancasila, mulai dari sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, itu masyarakat dituntun untuk melaksanakan itu. Tapi di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tidak terlaksana karena didakodai oleh orang-orang yang bermental penjajah, mental serakah. Akhirnya di keadilan bagi rakyat Indonesia itu tidak terpenuhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia yang sangat besar bagi bumi pertiwi Indonesia yang harusnya kita jaga. Belanda cuma mengambil rempah-rempah, tidak merusak hutan dan merusak bumi. Tapi sekarang setelah dipimpin oleh orang Indonesia sendiri yang saya katakan tidak berpancasila, maka merusak alam itu, membabat hutannya, mengganti dengan perkebunan, membabat hutannya dengan menambang, mengambil hasil yang ada di dalamnya, yang mana hasil dari semua itu dimanfaatkan oleh para orang-orang yang bermental sama dengan penjajah. Dan inilah penjajah yang sebenarnya, karena ingin menguasai apa yang diberikan oleh Allah. Sadarlah kau Pak Prabowo, bahwasanya kamu cuma dipimpin untuk dari sila keempat Pancasila ini. Kalau toh sila keempat kau jalankan dengan baik, maka masyarakat akan merasakan suatu keadilan. Tapi ini lari Pak. Dan saya katakan, leluhur kita, nenek moyang kita sangat berharap Pancasila ini untuk dijaga sebagaimana mestinya. Bagaimana mengamalkan Pancasila ini untuk kita hidup di kehidupan yang begitu besar, dengan potensi manusianya 280 juta jiwa. Apabila betul-betul mengerti Pancasila, maka kita akan aman, kita paling sejahtera. Dan kita benar yang kata Bapak katakan, bahwasanya kita ialah yang paling berbahagia di muka bumi ini, karena memanfaatkan seluruhnya, tidak dengan memajaki rakyat untuk dipergunakan berjalannya pemerintahan. Saya katakan, inilah sifat-sifat yang Bapak punya semua. Hasil daripada alam di sini, mulai dari perkebunannya dan pertambangannya, tidak tersentuh kepada masyarakat, tapi masyarakat tetap untuk dipajaki. Menangis para leluhur kita. Hati-hati Bapak Prabowo. Apa yang akan terjadi selanjutnya tergantung kepada semesta. Bagaimana Bapak berbuat kepada semesta ini, berbuat sekehendak hati dan sesuai dengan pikiran Bapak, maka tunggu akibat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dikarenakan contoh tadi negara Iran yang memiliki roh warganya dinakodai dengan pemahaman mereka, tapi kita Indonesia lari dari roh Pancasila, akhirnya terombang-ambing, mampu dimanfaatkan orang-orang serakah yang ingin menguasai Indonesia. Dan saya katakan, siap untuk menanggung semua apa yang saya sampaikan kepada Bapak, karena saya kepingin generasi-generasi selanjutnya, anak-anak cucu saya dapat menikmati benar bagaimana kekayaan yang dimiliki bumi pertiwi Indonesia sesuai dengan cita-cita luhur
yang dibuat oleh para orang-orang alim, orang-orang hebat yang menyatukan dalam dasar negara Pancasila ini, itu sangat bagus dan mampu untuk kita jalankan karena selaras dengan keyakinan kita yang mengikut kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ajaran yang paling benar. Jangan lagi terpengaruh dengan ajaran-ajaran orang dari Arab yang bermazhab-mazhab lain, karena saya sendiri bermazhab Pancasila. Semoga mampu dicermati apa yang saya sampaikan dan mampu didengar oleh Bapak Presiden. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.